Oke, ntar lagi kita mulai ya. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, baik, nanti kita bentar lagi kita mulai. Temennya kalau ada yang mau gabung, nanti tinggal nyusul aja. Kali ini kita lanjutkan ya, correlation ya harusnya. Baik, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini untuk statistik komputasi kelas E dan G, kita lanjutkan korelasi ya, atau correlation. Ini kalau di buku halaman 68 ya. Halaman 68 dan seterusnya ya. Correlation, apa itu correlation? Nah, ini kalau Anda bingung boleh ditaruh di copy, ditaruh di translator. Jadi cara belajarnya ya. Nah, ini dianalisis data eksplorasi menggunakan teknik correlation ya. Ini digunakan untuk membandingkan biasanya antara prediktor dan target ya. Jadi kan kalau kita punya data itu kita bisa memperkirakan data kesekian dan seterusnya ya. Dan kita mungkin punya pembanding juga data lain. Nah, misalnya itu satu dalam variabel X, satu variabel Y. Nah, masing-masing kan terukur. Itu kita katakan korelasinya positif jika apa? Jika XY-nya sama-sama tinggi, ya toh? Atau XY-nya sama-sama rendah. Nah, ini ya. Jadi itu disebut korelasi positif jika X tinggi sejalan dengan Y tinggi. Ya toh? Dan X rendah sejalan dengan Y rendah. Tapi kalau sebaliknya, nilai X-nya tinggi ke Y rendah, atau Y rendah, atau Y tinggi ke X rendah, ini disebut korelasinya negatif. Nah, ini gunanya nanti apa? Nah, nanti kalau Anda memprediksi, tapi nanti ya, suatu saat nanti di bab berapa itu, Anda akan melakukan proses prediksi. Nah, hasil prediksi Anda dibandingkan dengan target Anda pinginnya dia naik, tapi dia turun, berarti korelasinya negatif ya. Anda seharusnya naik, kemudian hasil prediksi Anda juga naik. Nah, ini kan yang diharapkan. Jadi korelasi ini nanti penting pada saat Anda gunakan untuk proses prediksi dan antisipasi data kesekian nantinya ya. Nah, bagaimana konsepnya untuk korelasi? Korelasi ya. Ini Anda bisa lihat di konsep tadi. Ini ya tadi ya. Ini tadi penjelasannya seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa istilah untuk memahami korelasi. Ada istilah koefisien korelasi, yaitu metrik untuk mengukur apa? Extend toward Twix numeric variable yang berkesesuaian dengan apa? Data lainnya. Dengan ring min 1 sampai plus 1. Ini koefisien korelasinya. Ada correlation matrix atau matrix correlation, matrix korelasi, yaitu tabel where the variable shown both rows and column and the cell values
the correlation between variable ya. Jadi kan bentuknya matrik itu ada baris dan kolom. Nah, tiap sel itu menunjukkan hubungan antar variabel ya. Menunjukkan korelasi antar sel, korelasi antar variabel. Kemudian scatter plot ini untuk ngeplot saja. Jadi dalam domain X atau Y. Biasanya dalam sumbu X. Nah, nanti bisa ditampilkan. Nah, ini 3 hal yang penting untuk konsep korelasi. Ada koefisien korelasi, matrik korelasi, dan cara mengeplotnya. Nah, misalnya kita punya 2 variabel ini, V1 dan V2, nanti dicari hubungannya. Ini kalau dijumlahkan bentuknya seperti ini dan seterusnya, nanti bisa dites menggunakan koefisien korelasi. Nah, ini rumusnya sebenarnya ini ada untuk menghitung koefisien korelasi Pearson, bentuknya seperti ini. Wah, ini kalau dibuat codingnya lumayan ini ya. Untuk yang kemarin, Anda masih ada yang kesulitan belum? Jadi pemrograman kita ini, pemrograman di komputasi, semakin lama semakin kompleks. Jadi yang kemarin nggak boleh ada yang nggak bisa. Jadi yang kemarin kan kita belajar apa itu? Kita belajar standar deviasi ini. Ini kan kita sudah mencoba beberapa mulai yang sederhana, mulai min ya. Ini menghitung rata-rata atau min gitu. Dalam bentuk iterasi ya kan. Kemudian dibuat dalam bentuk function yang sederhana atau function yang lebih bagus ini. Ya kan? Ini yang paling simpel adalah program rata-rata Anda masukkan ke dalam situ. Diiterasi sampai semua data selesai. Ini yang hitung rata-rata, kemudian mean absolution deviation, rumusnya ini absolut atau harga mutlak dari masing-masing data yang kita bandingkan dengan apa? Dikurangkan ke X bar itu kan rata-ratanya, dibagi jumlah datanya. Kemarin sudah kita buatkan juga fungsinya ini. Nah, jadi kita sudah punya fungsi-fungsi yang penting, fungsi rata-rata, fungsi mean absolution deviation, dan fungsi apa? Varian serta standar deviasi. Ini juga sudah kita kerjakan, varian bentuknya seperti ini. Ini fungsinya, maka fungsi standar deviasi ini tinggal Anda jalankan dulu varian tadi, fungsi varian diakarkan jadilah standar deviasi. Nah, dari yang kemarin mungkin kalau ada yang belum jelas itu harus dipelajari sampai jelas karena nanti semakin lama programnya ini kan semakin kompleks ini. Yang kemarin kan hanya berhenti sampai XI min X bar ini saja. Nah, sekarang masih dibandingkan dengan YI min Y bar. Ya kan? Jadi ini selain berjalan dari XI ke X bar, juga berjalan dari YI ke Y bar. Dikurangi N min 1 SX SY. Ini namanya koefisien korelasi Pearson. Ya, ini rumusnya belum kita coba ini lumayan kompleks. Tapi di sini ada X, SX, dan XY ini harus kita ketahui apa itu. Where SX and XY-nya apa? Mana ya? Anda harus tahu SX dan SY juga. Nggak disebutin ya.
koefisien korelasi, mungkin standar deviasi atau apa itu. Mana rumusnya? Sx nggak disebutin ya. To compute Pearson correlation coefficient, we multiply deviation. Nah ini ada di sini disebutin. Kita mengalihkan deviasi dari rata-rata variabel 1 dikalikan dengan yang ada di variabel 2 dan divide dari produk standar deviasi. Oh iya. Kemudian dibagi dengan apa? Produk kan perkalian of the standard deviation. Nah, ini berarti standar deviasinya ya. Sx, Sy-nya itu. Ini adalah korelasi apa? Koefisien korelasi Pearson. Atau coba lihat lagi rumus deviation-nya. Ya pakai apa? Oh ini ya. Oh ya di sini pakai S ya. Pakai S ini. S ini kan standar deviasi. Kalau S kuadrat itu varian, diakarkan jadilah deviasi. Nah, karena deviasinya nanti ada deviasi terhadap X, maka disebut XX, maka S kecil ini jadi S besar kalau di rumus korelasi tadi. Ya. Di rumus correlation, kita cari dulu koefisien Pearson, rumusnya seperti ini. Maka S ini adalah standar deviasi X. Kan datanya kita punya dua variabel, variabel X dan variabel Y. Variabel X dihitung dulu standar deviasinya, yaitu Sx. Variabel Y kita punya standar deviasinya Sy. Nah ini kita kalikan. Dikalikan, masih dikalikan lagi, jumlah data dikurangi 1. Nah itu ya. Nah, yang lain-lain, XI min X bar, Y min Y bar tergantung datanya. Dijalankan dari I ke N. Bisa nggak ini kira-kira? Lumayan rumit ya. Ini kita coba saja. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya nggak harus berhasil, kita coba dulu ya. Rumusnya ini rumusnya kita simpan biar gampang. Ini untuk menghitung apa? Itu tadi untuk menghitung koefisien Pearson. Koefisien Pearson ya. Koefisien correlation Pearson. Koefisien korelasi Pearson. Kita hitung dulu koefisiennya, baru dapat korelasinya. Hitung dulu ini, kira-kira ada yang bisa? Coba Anda jalankan di sebelahnya punya Anda. Apa namanya? Programnya. Jalankan programnya, atau Anda lanjutin aja program yang kemarin, standar deviasi. Kalau supaya nggak gabung, filenya di copy. Kan kemarin, pekerjaan kita kemarin biar nggak hilang, biarin aja. Kita ganti nama. Kemarin ini ya, program hitung standar deviasi. Copy, sekarang kita program korelasi. Program korelasi. Yang tadi di copy. Jadi kalau Anda refresh di sini, maka programnya sekarang ada yang barusan Anda copy,
namanya contoh korelasi. Tadi nggak pakai contoh ya, program korelasi. Ini ya. Nah, ini boleh ditaruh di atasnya, insert cell above. Di sini headingnya Anda ketikkan program korelasi. Insert cell below. Kebalik ya. Yang di sini maksudnya. Correlation. Cek di teorinya tadi. Ini ambilkan aja dari uraian tadi, taruh di program korelasi di sini. Ini markdown. Nah ini ya, ini program correlation. Maka yang dipelajari tadi bukan hanya itu, tetapi selain ini masih harus, nah ini. Ini topiknya adalah correlation, kita belajar 3 ini. Coefficient correlation, metric correlation, dan scatter plot. Korelasi. Ada 3 ya. Ini jadi insert, atau ini di run nanti nambah, oh enggak, ya di insert berarti below. Ini posisinya dia apa? Markdown, tanda seru, kotak-kotak, materi korelasi. Materi korelasi. Kurung korelasi titik JPG ya. Save enter. Nah. Ini program correlation. Jadi gini. Jadi program korelasi ini tadi tentang ini bahwa relasi itu bisa positif, bisa negatif. Jika XY-nya sama-sama tinggi atau sama-sama rendah itu relasinya berarti positif. Tapi kalau satu menjadi naik terus ke turun, lah itu yang negatif. Nah, pembahasan tentang korelasi kita harus paham dulu koefisien korelasi, kemudian materi korelasi dan scatter plot. Nah, yang kita bahas sekarang adalah koefisien korelasi ya. Nah, yang pertama adalah koefisien korelasi. Korelasi ya. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi salah satunya yang terkenal adalah korelasi Pearson. Yang terkenal ya. Koefisien korelasi Pearson. Maka rumusnya bagaimana tadi? Rumusnya adalah ini diarahkan ke markdown, tanda seru, kotak-kotak, kurung. Pearson titik JPG. Save enter. Nah ini rumusnya ya. Koefisien korelasi yang terkenal koefisien korelasi Pearson. Jadi pembahasan tentang korelasi tadi, korelasi dimulai dulu dengan koefisien correlation ya. Koefisien korelasi yang terkenal Pearson. Ini rumusnya. Rumusnya adalah R, sigma dari I sampai N. Nah ini nanti kita pakai ilmu menghitung standar deviasi, rata-rata dan lain-lain yang kemarin ya. Rumusnya kan mirip-mirip.
Cuma kan kalau kemarin hanya satu variabel, sekarang bekerja dengan dua variabel, yaitu X dan Y ya. Maka XI dikurangi X barnya kan rata-rata, YI min Y bar, dibagi apa? N-1 dikalikan standar deviasi masing-masing. Standar deviasi dari variabel X dan standar deviasi dari Y. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Mungkin ditambahi keterangan. Insert below. Ini dalam bentuk markdown. Dikasih keterangan. Apa? SX adalah apa? Standar deviasi dari apa? Dari variabel X. Demikian juga SY ya. Standar deviasi dari variabel Y. Oh, jadi begini. Ini supaya nggak begini, kita kan tadi menginginkan dia bentuknya tetap ke bawah, Anda pakai row and B convert, run. Nah, ya. Ini koefisien korelasi rumusnya seperti ini. Yang X bar, Y bar ini kan Anda sudah dapat dari pelajaran kita yang lalu. X bar adalah rata-rata dari X, Y bar rata-rata dari Y, ya toh. Kemudian XX adalah standar deviasi X, SY standar deviasi Y. Nah, ini ditambahi X bar adalah rata-rata dari X ya. Y bar rata-rata dari Y. Nah, seperti ini. Oke, insert below. Nah, ini Anda sudah dapatkan semua, yang rata-rata sudah, standar deviasi sudah, itu nanti kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi persen. Bisa nggak kira-kira bikin programnya? Nanti Anda bandingkan dengan di bab 1 ini, di capture 1, di capture 1. Cara menghitung korelasi yang pakai library, tinggal correlation aja. Tapi kan Anda nggak dapat ilmunya, nggak dapat coding dalamnya. Di sini ada ya. Correlation. Ini ya. Correlation. Jadi Anda pakai ini persen. Ini correlation persen. Oh, ini sudah correlation ya. Belum koefisiennya saja. Kita baru ngitung koefisiennya yang tadi. Baru nanti kalau sudah lengkap, hasil korelasinya seperti ini. Kemudian selain persen masih ada Spearman dan lain-lain. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau diperlihatkan hubungan antar korelasinya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan koordinat X dan Y dicari korelasinya, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah hasil koefisien korelasi ya. Korelasinya negatif atau positif, itu tergantung kalau sama-sama naik, positif, sama-sama turun juga positif, tapi kalau kebalikannya baru negatif. Mungkin ini karena datanya sudah cukup kompleks, Anda sulit menganalisis, nanti Anda bisa bikin data yang sederhana saja. Iya. Yang kita hitung step by step ini, cari koefisien korelasinya dulu. Kira-kira bisa tidak Anda kerjakan ini? Ini kan kemarin sudah menghitung X barnya sudah, Y bar kan sudah, XX sudah, SY sudah. Tinggal pakai fungsi-fungsi yang sudah kita kerjain kemarin ya. Oke, gimana caranya? Ini rumus program standar deviasi kemarin kan sudah. Atau ini kita ambil-ambil aja yang penting-penting ya. Ya nggak perlu bisa kita del. Ini gabungan dari program yang kemarin. Kita siapkan data XY-nya.
Pertama, siapkan data. Siapkan data X dan Y. Nah, seperti ini ya. Misalnya X-nya ini, kemudian masing-masing dalam bentuk list, X dan Y. Y-nya kalau besar ya besar, kalau kecil kecil terus ya. Hanya satunya begini. Ini adalah XY, data XY kita seperti ini. Siapkan data XY-nya, maka yang kita ambil lagi adalah rata-rata ya. Ini yang lain bisa dihapus saja. Kemarin ini kan sudah kita jelaskan. Kita langsung ambil fungsinya ya. Ya nggak perlu di del. Jadi Anda del saja. Anda cuma butuh 3 fungsi yang sudah dalam bentuk fungsi saja. Del, del. Ini juga di del. Nah, ini yang diambil. Oh, tapi ini yang enggak ada iterasinya, enggak usah. Del juga. Del juga. Del juga. Nah, ini yang dipakai ya. Kemudian fungsi-fungsi yang kita punya, fungsi-fungsi yang sudah disiapkan, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, ya kan? Siapkan data XY-nya. Fungsi-fungsi yang dibutuhkan adalah Anda hitung rata-rata ini. Kemudian apa? Yang lain di del saja. Ini hitung mat, delete, hitung mat. Anda nggak butuh mat, del aja. Ini dari program yang kemarin ya. Atau biarin aja juga tidak apa-apa kalau ada mungkin suatu saat perlu. Ini yang nggak perlu detail. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang sudah kita siapkan kemarin. Varian dan ini, nah ini dipakai. Varian dan standar deviasi, rumusnya biarin aja. Nah, ya. Ya nggak perlu detail biar bagus. Nah ini dipakai. Fungsi untuk menghitung varian dipakai untuk apa? Fungsi varian dipakai untuk menghitung standar deviasi ya. Kemarin sudah kita tes, kita bandingkan pakai Libri, sudah benar ya. Seperti ini, nah ini cuman ada importnya nanti biar nggak error. Ini sekalian ditambahkan import 6P SNP ya. Taruh di situ. Udah, jadi kita sudah punya fungsi-fungsi yang kita perlukan untuk menghitung koefisien korelasi ya. Del. Nah, seperti ini. Ini yang hasil kerjaan kita yang kemarin, kita ambil fungsi-fungsinya saja. Iya. Nah, sehingga kalau kita punya data ini, X dan Y, kita tes masih jalan nggak? Kita run all dulu ya. Cell run all. Nah, nggak ada error. Nah, kita bisa tes untuk menghitung koefisien korelasi, rumusnya begini. Kemudian masing-masing pakai ini, rata-rataku ya.
Jadi Anda kalau print X, print Y, shift enter, ini data Anda. Kemudian dari data yang ada, Anda hitung rata-rataku. Kita kasih nama X bar. X bar adalah rata-rataku ya. Tulisannya gimana? Rata-rataku. Ini sebenarnya nggak harus rata-rataku, rata-rata saja. Rata-rata ya. Tapi jangan lupa di cell run all dulu. Rata-rata. Namanya adalah rata-rata. X bar adalah rata-rata dari X. Kemudian Y bar sama dengan rata-rata dari Y. Save enter. Oh, ada yang salah ketik. Rata-rata. Nah, ini untuk nampilin, Anda bisa X bar print. X bar print Y bar. Nah, yang pertama, oh ini biar bagus. Ini ya, rata-rata dari X adalah, tambahin gitu biar bagus, rata-rata dari Y adalah, rata-rata dari X1, karena angkanya kan satu semua, kalau dijumlahin, dibagi jumlah datanya, adalah 1, kalau yang ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 dibagi 3, 2. Ya, sudah benar ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ini nanti dipakai untuk menghitung koefisien persen tadi ya. Udah ya, nggak ada, berarti bisa kita lanjut dengan yang kita perlukan tadi adalah X bar, Y bar, SX, dan SY. SX dan SY ya. SX sama dengan apa? Tulisannya STD, standar deviasi. STD. STD ya, dari X. SY adalah STD dari Y. Ya, tinggal di print sekalian. Kopikan ini. Maka standar deviasi dari X adalah SY. SX dan standar deviasi dari Y adalah SY. Save enter. Nah, ini karena datanya sama, yang pertama kan satu semua, maka dia nggak ada simpangan. Datanya kan sama, nggak ada simpangan ke rata-rata ya. Jadi simpangannya adalah 0, maka standar deviasinya 0. Sedangkan yang satu kan angkanya ada varian ini, 1, 2, 3, itu ada perbedaan. Standar deviasinya 1 ya, simpangannya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi program yang kita kerjakan kemarin itu berguna terus. Makanya disimpelkan di sini. Program rata-rata kita ambil fungsinya saja. Fungsi-fungsi yang dibutuhkan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Rata-rata, mean absolute deviation biarin aja. Kemudian varian dan standar deviasi yang sebelumnya kita ambil fungsinya saja. Maka standar deviasi bentuknya begini. Dan pertemuan kita kali ini kan kita menyiapkan data tadi X dan Y ya. X dan Y-nya adalah seperti ini. Ini X dan Y-nya.
Nah, dari sini kan kita bisa hitung X bar dan Y bar, serta SX dan SY. SX adalah standar deviasi dari X, SY adalah standar deviasi dari dari Y. Tujuannya untuk apa? Untuk menghitung rumus ini. Pearson tadi, koefisien korelasi Pearson. Rumusnya seperti ini. Wah, gimana terus? Masihin lagi ya. Ini bisa ditaruh lagi biar Anda nggak naik-naik turun. Apa tadi? Caranya tanda seru, kotak-kotak, tanda kurung, gini ya. Pearson. Pearson. JPG. Ya, biar nggak jauh-jauh ya. Karena Anda sudah punya semua, X bar, Y barnya sudah punya, kemudian X, Y, X-nya sudah punya. Nah, sekarang Anda tinggal membuat rumus untuk menghitung R atau koefisien korelasi. Gimana? Insert above program, rumus hitung korelasi koefisien ya. Koefisien korelasi Pearson. Pearson. Ini jangan lupa bukan dikut di markdown. Atau kalau mau besar ya di heading. Ini standar deviasi, rumus hitung koefisien korelasi Pearson-nya seperti ini. Udah, bagaimana ini? Anda bisa ngambil dari program yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Ini kan mirip dengan program menghitung varian dan lain-lain kemarin ya. Ini apa ini? XI min X bar. XI min X bar, XI min X bar. Oh, ini tadi rata-ratanya sudah diganti rata-rata ya. Rata-rata. Oh, ini mending biarin aja kalau gitu ya. Ini kemarin sudah terlanjur pakai rata-rataku. Karena rata-rataku yang ini tadi rata-rataku. Karena itu sudah dipakai di dalam-dalam ini. Sudah dipakai di sini. Nah, ini kayak gini kan sudah pakai rata-rataku. Biarin aja rata-rataku, kita simpan biar nggak ragu-ragu, cell run all. Oke, tidak ada error ya. Nah, gimana? Ambil salah satu saja. Boleh pakai yang ini. Boleh pakai yang ini. Cuman ini ada absolutnya, rumus kita yang sekarang nggak ada. Boleh ambil salah satu aja. Ini misalnya ya. Buat contoh untuk menghitung ini, tentunya nggak usah pakai fungsi dulu. Nah, ini untuk koefisien Pearson. Awal 0 ya. Koefisien Pearson awalnya kan 0. Ini bentuknya ya. Nanti R satuannya. Nah, ini jangan lupa kalau bentuknya ini harus diurut luruskan ya. Ini returnnya nggak ada. Karena rumusnya adalah XI min X bar. Sampai di sini, ini kita menghitung yang X ya. Koefisien Pearson sama dengan koefisien Pearson mula-mula ditambah apa? Nah, ini ya, Anda kan XI min rata-rataku X di
apa? Kalikan, dikalikan YI bar, dikalikan rumus kali itu pakai bintang. Iya. Ini apa? YI Y bar. Tapi tadi sudah ada SX, sudah ada X bar Y bar. Ini kita nggak usah pakai rata-rataku sebenarnya. Kita biarin aja ya. Ini kan sebenarnya rata-rata dari X dikurangi rata-rata dari, sama aja ini Anda pakai X bar juga boleh, langsung pakai fungsinya juga boleh. Biar nggak banyak merubah, seperti ini aja. Nah ini yang kurang apa lagi? Ini kan yang jalan X-nya, jadi nanti asumsinya datanya harus sama ya. Kalau lihat dari rumusnya ini, kan memang I-nya jalan ke N, artinya jumlah data X dan data Y-nya sama ini. Jadi jumlah datanya sama, cuma kita butuh selain X adalah Y. Nah, Y-nya tadi kan sudah ada ini. X dan Y. Ini X, ini Y. Seperti ini. Well, I len X ini boleh pakai salah satu, len X atau len Y juga boleh, kan datanya sama. Len kemarin untuk menghitung jumlah data ya. Koefisien persen yang sekarang adalah sama dengan koefisien persen semula yang kita awali 0 ditambah apa? Perkalian XI min X bar, ini tadi kan X bar, dikalikan dengan YI min Y bar. Ya kan? Ini YI min Y bar. Nanti dibagi, itu diselesaikan dulu, baru dikalikan itu, nanti dicari di sini, koefisien persen. Maka koefisien persen adalah koefisien persen yang sudah dihitung. Nah, ini N-1-nya ini sudah ada ini. Len X-1 dikali. Nah, ini jangan lupa ini ada kurung lagi. Yang ini adalah len X-1. Ini N-1. Ini masih dikalikan apa? Standar deviasi. Standar deviasinya tadi pakai apa? Bisa pakai STD ya. Biar sekalian pakai ini. Kalau mau pakai SX juga boleh ya. Kalikan STD dari X, dikalikan lagi STD dari Y. Nah, gini ya. Kurungnya kurang satu nih. Ini. Nah, N-1 dikalikan standar deviasi dari X, dikalikan lagi standar deviasi dari Y. Nah, begini kira-kira. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Menghitung koefisien persen. Kita simpan. Kalau sudah dicoba dijalankan, error enggak? Nah, ini ada yang salah ini. Apa ini? Double scalar. Ini sebenarnya bukan ini, tapi apa? Warning aja ini ya. Koefisien persen dibagi apa ini, runtime warning, invalid value encounter in double scalar. Ya, ini dia minta apa? Minta datanya skalar. Kita coba print aja, keluar enggak? Print koefisien persen. Nah, enggak keluar ya. Jadi ini ada angka yang enggak keluar. Jadi kalau none ini berarti ada angka yang enggak ada. Koefisien persen. Ditambah
rata-rata dikalikan. Ini mungkin ada sedikit lagi. Mungkin ada yang kita kurang teliti di mana. Coba dilihat yang kurang mana kira-kira. XI min rata-rataku. X dikalikan YI min rata-rataku. Ya, tinggal dijumlahin. Kayaknya yang ini ya, perkalian standar deviasinya ini. Oh, ini loh. Kan salah satu nilainya 0 tadi ya. Mana tadi? Oh, bukan 0. Mana? Oh iya, 0 ini. Kan standar deviasinya 0. Kalau 0, ini kan berarti pembaginya 0. Ya, dah. Ini yang X ini 0. 0 dikali berapapun 0, maka sebuah bilangan dibagi 0 kan tidak bisa ya. Nah, itu problemnya ya. Misalnya ini 1 dibagi 0. Division by 0 sebenarnya. Jadi itu adalah tidak bisa. Makanya kita cari X-nya dalam bentuk yang lain. Kita ganti aja X-nya. X-nya jangan 0 seperti itu. Ini ya. Misalnya dikasih aja yang satunya 1,5. Yang lainnya 1,0. 1,0. Ini ya. Terus kita print di sini. Shift Enter. Ini nilainya sekarang seperti ini, sehingga kalau dicari rata-ratanya, nah, rata-ratanya sekarang seperti itu, terus standar deviasinya, nah standar deviasinya sekarang bukan 0 tapi 0, coba kita jalankan lagi. Nah, ini kan sudah tidak ada error, tinggal dikeluarin hasilnya. Print coefficient Pearson. Nah, nilainya 0,8 ya. 0,8. Ini kita sudah selesaikan untuk menghitung koefisien Pearson. Jadi ya dicari contoh yang lain supaya datanya ini tidak standar deviasinya 0. Kalau nanti nilai standar deviasinya 0 kan suatu bilangan dibagi 0 nanti divide by 0. Hasilnya none, tidak ada. Nah, ini koefisien Pearson, ini satu step lagi. Anda tinggal membuat ke dalam fungsi biar gampang ya. Seperti biasa, cara membuat fungsi apa? Tinggal pakai kata depan def. Def dari koefisien Pearson. Bla bla. Dari, nah ini koefisien Pearson dari, kan datanya ada 2 ini ya. XY berarti ya. Koefisien Pearson dari X dan Y. Ini berarti koefisien Pearson dari X dan Y. Nah, ini tinggal diarahkan ke sana. Ya, X dan Y. Koefisien Pearson dari X dan Y seperti itu. Koefisien Pearson seperti itu. Maka terakhirnya apa? Return. Return dari koefisien Pearson. Nah, sudah ya. Kiraan tidak ada error. Nah, cara pakainya gimana? Koefisien Pearson dari X
Y. Udah, shift enter. Nah, ini ya. Udah langsung bisa keluar angkanya. Oke, ini yang nilai tadi 0,86 sekian ini koefisiennya, tapi sudah dalam bentuk function. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita mungkin sampai jam 9, jadi lanjutannya Anda lanjutin sendiri. Ini kita selesaikan yang koefisien Pearson. Anda belum sampai ke korelasi, ya. Ini baru di teori tadi baru menghitung koefisien dari correlation, ya. Anda baru sampai di sini. Koefisien correlation-nya bisa pakai Spearman, bisa pakai Pearson. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda mengubah dari persamaan matematik ini menjadi sebuah fungsi, ya. Menjadi sebuah fungsi sehingga Anda bisa membuat sendiri programnya untuk menghitung koefisien Pearson. Tapi karena koefisien Pearson di dalam rumus ini ada X bar ini kan min atau rata-rata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada Y bar, ini rata-rata dari Y yang sudah kita pelajari sebelumnya. Termasuk standar deviasi X dan standar deviasi Y ini sudah kita pelajari sebelumnya. Maka kita tinggal manfaatkan fungsi-fungsinya. Ya, ini fungsi-fungsi yang kemarin yang sudah kita pelajaran sebelumnya, kita masukkan ke sini lagi. Fungsi rata-rataku, fungsi menghitung varian dan standar deviasi. Nah, masing-masing fungsi tadi digunakan untuk menghitung apa? Untuk menghitung koefisien korelasi Pearson yang rumusnya seperti ini. Nah, rumus seperti ini sepertinya serem ya. Rumusnya kan sepertinya serem. Tapi Anda nggak apa-apa, Anda satu persatu, nanti kalau error nggak masalah, nanti dicari kesalahannya di mana sampai betul. Nah, dari rumus ini Anda bisa bikin dulu, dibuat meniru program yang kemarin, tinggal disesuaikan, beberapa disesuaikan. Ini ya, ini menghitung koefisien Pearson. Kalau sudah berhasil tidak ada error, tinggal dirubah menjadi sebuah fungsi. Menjadi sebuah fungsi selalu diawali dengan def di Python dan ada titik 2 begini ya. Karena ada dua variabelnya, maka sekarang input argumen dari fungsi koefisien Pearson ini juga dua, yaitu X, Y. Sehingga nanti Anda dari koefisien X dan Y bisa dicari koefisien Pearson-nya. Ya, tinggal masukkan koefisien dari X, Y, ketemu angkanya. Nah, ini Anda sudah punya fungsi koefisien Pearson sekarang. Sampai mendapatkan angka seperti ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanya? Atau mau dicoba dulu? Jadi ini kita sudah menyelesaikan koefisien Pearson yang rumusnya seperti ini ya. Ya lumayan, jadi Anda tinggal lanjutkan, nanti kalau sudah ketemu koefisien korelasinya, Anda lihat lagi teorinya. Di teorinya kan setelah koefisien Pearson, Anda nyari correlation matrix ya, matriks korelasinya. Ini yang tadi, ini yang koefisien Pearson-nya. Kemudian lanjutannya apa? Ada nggak lagi rumusnya? Koefisiennya sudah ketemu. Wah ini kok sudah langsung matrik ini. Ini untuk matrix correlation-nya. Nah ini Anda tinggal kalau sudah ketemu koefisien dari apa? Pearson, bagaimana menghubungkan ke koefisien ke matriks korelasinya. Nah, dibaca lagi teorinya. Jadi dicari rumus ininya. Jadi kita hari ini sampai ini dulu saja.
Nanti sambil kita pelajari bagaimana ngeplot matriks korelasinya ya. Ini sampai di sini kita sudah selesaikan koefisien dari Pearson. Karena kalau di sini di apa ini? Kalau di program contohnya ini sudah langsung pakai Corel. Ini kan data fungsi library yang sudah ready. Nanti Anda nggak dapat ilmu ininya, pemrogramannya ya. Jadi ini sudah langsung pakai perintah ini, keluar matriknya di scatter plot jadi ini ya. Saya pinginnya nanti mendapatkannya pakai konsep kita sendiri yang lebih mendekati ini pembahasan seorang informatik. Nih, jadi kita selesaikan sampai di sini dulu. Untuk yang kelanjutannya kita pending dulu. Jadi kita konsepnya ini kan masih blank. Nah, di sini ya. Kalau Anda lihat dari persamaan ini, setelah menghitung koefisien korelasi, menggunakan Pearson ini, baru cerita, tetapi setelah cerita, dia langsung keluarkan matriksnya. Ini. Itu saya. Jadi kita harus nyari jembatan lain. Cara belajarnya adalah tidak cukup pakai buku ini kayaknya ya. Kita cari pendekatan lain, mungkin dari teori yang lain yang menunjang. Tapi minimal dari buku ini kita sudah mendapatkan koefisien korelasinya seperti ini ya. Ini sudah penting juga. Nanti Anda coba kalau Anda bisa dicari, kata kuncinya adalah correlation atau korelasi ya. Korelasi di matriks. Anda pakai cara menampilkan matriks korelasi. Nah, menghitung dan memvisualisasikan matriks dan sebagainya ya. Anda cari sendiri dulu. Yang saya jelaskan hari ini sampai di sini saja. Sampai menghitung koefisien korelasi Pearson. Nanti selanjutnya ini agak lama untuk memproses ini ke matriks korelasinya. Saya tidak ingin hanya sekedar memanfaatkan ini pakai library yang sudah ada ini, kan cukup begini perintahnya. Nah, maksud saya Anda yang sudah mendapatkan nilai koefisien korelasi ini, itu manfaatnya adalah membuat matriks sebenarnya. Nah, tapi di sini kan ada black box ya. Ada benang hilang di sini, ada benang merah yang hilang di buku ini. Setelah matriks korelasi ini, tiba-tiba ceritanya kok jadi matriks correlation. Gitu. Nah, ini PR kita di sini deh. Jadi Anda setelah dapat matriks koefisien Pearson ini, bagaimana untuk menjadi matriks correlation. Nah, itu kalau Anda bisa dilanjutin, nanti kalau belum nanti kita cari sama-sama ya. Oke, mungkin sampai di correlation hari ini, koefisien. Jadi hari ini kita sampai sudah selesaikan pemrogramannya di sini. Menghitung korelasi atau koefisien korelasi Pearson yang sudah kita gabungkan dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu X bar mencari rata-rata, Y bar mencari rata-rata dari Y, SE kini standar deviasi dari X, SY standar deviasi dari Y. Masing-masing sudah kita tes dan sudah berhasil, kemudian kita jadikan sebuah fungsi, fungsinya namanya koefisien Pearson, ini sudah berhasil ya. Oke. Hari ini kita sampai di koefisien Pearson sambil kita cari benang merah dari koefisien Pearson sampai menjadi matriks korelasi, tetapi step by step ya. Tidak langsung BIM salah BIM seperti di buku ini tadi. Nih, ini tiba-tiba menjadi matriks correlation.
dan termasuk menjadi scatter plotnya ini ya. Seperti itu. Jadi ini kita pending dulu sampai di koefisien correlation percent. Tugas belajar deh ya. Jadi tugasnya adalah cari hubungan antara koefisien korelasi percent atau Spearman dan matriks korelasi. Mungkin ada pertanyaan sampai koefisien korelasi dulu. Ini sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini penting ini koefisien korelasi ini karena kalau melihat step by step-nya tadi kan ini step by step-nya adalah ini. Step by step-nya adalah kita hitung koefisien korelasinya dulu, baru kita tampilkan matriks korelasinya, baru ditampilkan plotting hubungan korelasi antar variabelnya. Begitu? Mungkin ada komentar atau pertanyaan? Atau mau dicoba dulu dilanjutkan? Nanti silakan dilanjutkan coding yang sudah saya kerjakan ini. Anda lanjutkan di kerjaan Anda ya. Ini saya copy, saya kirimkan ke grup Statcom kelas E dan G. Ini tadi programnya namanya Statcom. Program korelasi. Program korelasi sama gambar-gambarnya ya. Correlation sama percent. Nah, ini. Oke, programnya sudah saya kirim ke grup. Nanti Anda lanjutkan atau Anda pelajari lah ya. Minimal Anda bisa mendapatkan koefisien korelasi dari persen sebelum menghitung matriks korelasi dan mengeplot gambarnya. Tidak sekedar ini memanfaatkan memanfaatkan library yang sudah ada, tapi kita coba bikin step by step seperti fungsi-fungsi yang sudah kita kerjakan sebelumnya ini. Begitu? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kok pada diam? Belum ada, Pak. Belum. Ya udah, nanti dilanjutin ya coding saya tadi, dipelajari, nanti boleh didiskusikan di grup kalau belum paham. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Dan tadi PR-nya, coba dicari hubungan antara koefisien korelasi persen dengan matriks korelasi ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.